kabar anak-anak? Baik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan dicek dulu yang bangkunya masih ada sampah, yang di kolongnya masih ada sampah, atau di bawahnya masih ada sampah. Silahkan dibuang terlebih dahulu di tempat sampah. Bu Lina, saya izin buang sampah. Oke, silakan Cip. Bu Lina. Oke, silakan, ya, silakan. Bu Lina izin buang sampah. Bu Lina izin buang Ya. berdiri. Pertama-tama mari kita beri salam kepada Bu Lina. Abata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Abata raditu Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman diperbolehkan untuk duduk. Oke, terima kasih Zahra sudah dipimpin berdoa. Selanjutnya saya absen dulu ya. Oke, ketika namanya saya panggil, saya minta setiap anak untuk menyebutkan sarapan paginya masing-masing. Paham? Oke. Abid, Alia. Hadir, saya tadi sarapan paginya makan telur sama nasi. Abid makannya pakai telur dan nasi. Oke, Anggun. Hadir. Ya. Pagi saya sarapan pakai telur sama nasi. Sama ya, sama kayak Abid. Nasi dan telur. Oke ya. Putri. Saya hadir. Saya tadi makan pakai soto. Soto. Wow, Citra. Hadir. Saya tadi makan nasi goreng. Nasi goreng enak sekali. Felisa. Hadir. Saya tadi makan ayam sama nasi. Ayam sama nasi. Oke, tiap hari. Sebelum membahas materi ini, ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya apa? Oke, Anggun silahkan. Minggu lalu membahas tentang makronutrien dan mikronutrien. Apa itu makronutrien, Anggun? Makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Oke. Kemudian Ada selanjutnya? mikronutrien, ada vitamin dan mineral. Oke, jadi yang disebutkan Anggun tadi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis nutrisi. Jadi nutrisi yang kita pelajari yaitu ada 5 jenis, dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Oke, selanjutnya di sini saya punya gambar. Nanti ada 3 gambar ya, silakan diperhatikan. Gambar yang pertama ini kira-kira menunjukkan gambar apa? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Aisyah. Itu karena dia kekurangan gizi, Gambar dia kelihatan apa itu? lemas. Gambarnya kelihatan lemas, anaknya kelihatan lemas ya. Oke, kemudian gambar yang kedua. Kedua ini gambar apa? Aisyah? Gambarnya anaknya kelihatan kurus. Kemudian ada gambar yang ketiga. Silakan Felisa. Obesitas. Terlihat obesitas atau gemuk ya. Lah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Felisa? Kemungkinan banyak. Yang gambar yang keberapa itu? Gambar ketiga. Gambar yang ketiga itu mungkin dia kebanyakan makan. Oke, Aisyah, tadi kamu sudah menunjukkan 2 gambar. Kira-kira penyebabnya apa dari kedua gambar ini, Aisyah? Yang gambar kedua karena dia kekurangan gizi. Gambar yang kedua karena dia kekurangan karbohidrat. Oke, gambar yang pertama Kekurangan gizi. kekurangan gizi juga. Oke. Selanjutnya, jadi hari ini kita akan mencari tahu mengapa tubuh itu memerlukan gizi yang cukup untuk tetap sehat.
aktif, semangat setiap hari. Nah, agar tubuh sehat tadi memerlukan gizi apa saja? Nutrisinya tadi apa yang diperlukan? Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat, vitamin. Dan yang kelima, mineral. Atau tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu akan melaksanakan identifikasi kandungan zat makanan. Jadi kalian hari ini akan melakukan praktikum atau uji kandungan bahan makanan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kamu akan menghitung dan menganalisis kalori yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kamu dengan kelompokmu akan merancang menu sehat berdasarkan prinsip gizi seimbang. Dan terakhir akan menganalisis dampak, kelebihan, dan kekurangan dari nutrisi terhadap kesehatan. Untuk di sini saya tampilkan sebuah berita dari tanah air Indonesia, yaitu tanah Papua. Judulnya apa? Silakan dibaca bersama. NPD hadirkan kesetaraan gizi dan harapan baru di tanah Papua. Oke, di sini saya ada berita. Silakan HP-nya dinyalakan. Kemudian silakan di scan barcode ini. Silakan di scan. Nah, kira-kira isi beritanya apa? Siapa yang bisa menjelaskan isi dari berita ini? Saya, Bu. Oke, Citra silakan dijelaskan. Program makanan bergizi gratis atau MBG di Papua menjadi salah satu bukti nyata bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan atau daerah yang telah maju, melainkan juga menyentuh daerah paling timur Indonesia yang penuh tantangan. Papua sebagai tanah dengan kekayaan alam melimpah, permasalahan mendasar seperti keterbatasan akses pangan bergizi, disparitas pembangunan, dan tingkat kemiskinan yang hambatan dalam tubuh kembang mereka. Oke, itu dari inti dari berita yang saya tampilkan. Walaupun kamu nggak dapat makanan secara gratis dari Pak Prabowo, kita juga harus tahu bagaimana cara menyajikan makanan yang gizinya seimbang. Jadi jika kamu ingin menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi, kira-kira seperti apa isi piringmu? Di sini sudah ada yang tahu caranya? Belum ya? Belum ada yang tahu. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan praktikum, kemudian akan menyusun menu sehat sesuai dengan prinsip gizi yang seimbang. Oke, sebelum praktikum, di sini saya ada sedikit pertanyaan. Nah, seberapa tahu kamu? Jadi tadi kalian sudah menyebutkan menu sarapan masing-masing? Sudah atau belum? Sudah. Sekarang siapa yang mau menyebutkan komponen menu sarapan yang sudah dimakan tadi pagi? Oke, silakan Maya. Makanan saya tadi pagi adalah nasi goreng, ayam, dan timun. Oke, jadi sarapanmu tadi kamu makan ada nasi, kemudian ayam goreng dan timun. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sarapanmu itu sudah bergizi? Berikan alasanmu. Sudah, Bu, karena ada karbohidrat, protein, dan serat. Oke, jadi menurutmu makananmu itu sudah bergizi ya? Oke, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyebutkan makananmu itu sudah mengandung karbo, sudah mengandung protein, dan mengandung serat? Apakah bisa dilihat dari tampilannya atau dari rasanya saja? Tidak. Terus bagaimana caranya kamu bisa tahu dan menjelaskan tadi? Oh, kamu berarti kalau rasanya enak, kamu anggap makanan itu sudah bergizi gitu ya? Iya, Maya? Iya. Oke, selanjutnya saya minta satu anak lagi untuk menyebutkan komponen sarapan yang sudah dimakan tadi.
Oke, Jessica silakan. Tadi pagi aku makan 2 telur rebus sama 1 jus. 2 telur rebus sama 1 jus. Nah, apakah sarapanmu itu sudah bergizi? Sudah. Alasannya kenapa, Jessica? Kalau kamu makananmu itu sudah bergizi, alasannya apa? Soalnya kalau menurut aku itu sudah bergizi karena itu sudah termasuk apa ya? Makanan sehat. Sudah termasuk makanan sehat. Setelah ini akan saya bagi LKM atau lembar kerja murid. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya ya. Duduknya sudah berkelompok. Sudah. Oke, saya bagi LKM-nya satu persatu. Silahkan dibaca. Di situ ada langkah-langkah kerjanya, kemudian selesaikan studi kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian diskusi dengan kelompokmu, dan nanti setelah kamu selesai mengerjakan LKM, kamu akan presentasi ya, presentasi setiap kelompok. Jadi satu kelompok yang presentasi maju semua ya. Nanti ada, silakan dibagi pembagiannya seperti apa. Oke, silakan dibuka halaman pertama. Oke, dari judulnya berarti kalian sudah tahu ya kalau hari ini kita akan melakukan uji kandungan zat pada makanan. Yang kita uji ada apa saja yang diuji? Coba dilihat di halaman selanjutnya. Yang akan diuji, yang pertama akan melakukan uji karbohidrat. Kemudian yang kedua akan melakukan uji protein. Ini nanti buat ngaduknya. Silakan kelompok selanjutnya. Langkah kerja yang pertama apa? Menyiapkan bahan makanan yang akan diujikan. Langkah yang kedua, memberi label. Semuanya sudah? Setiap kelompok sudah ada labelnya? Sudah. Langkah yang ketiga apa? Haluskan. Oke, ini nasinya, silakan dihaluskan. Ke sini tempatnya. Yang punya air bisa ditambahkan sedikit air ya. Ketika bahan makananmu saya tetesi biuret, kemudian berubah warna menjadi ungu, berarti menandakan bahan tersebut mengandung protein. Oke. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 saya tetesi reagen dulu ya. Oke, silakan diamati perubahan warnanya. Bisa diaduk menggunakan tusuk gigi, tapi jangan dicampur-campur ya. Oke. Kemudian saya tetesi betadin atau iodin. Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 silakan diamati perubahan warnanya. Kemudian dijawab pertanyaan dan diskusinya. Ini saya ya, oke, Abid sebentar ya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 saya tetesi, namanya apa ini yang warnanya biru? Namanya biuret. Untuk menguji apa? Protein. Untuk menguji protein. Oke. Sudah. Sekarang saya tetesi betadin untuk menguji apa? Karbohidrat. Putri, analisisnya sudah? Oke, jadi yang karbo ada apa saja? Nasi dan mie, Kemudian yang protein? tahu dan putih telur. Tapi kalau dilihat dari warnanya, kira-kira proteinnya banyak di mana? Putih telur. Yang paling banyak ada di putih telur. Kemudian yang kedua, yang paling banyak ada di
beli mie sama nasi. Kemudian kamu salurkan ke yang paling depan, dan yang paling depan harus menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Paham? Paham. Oke. Pertanyaannya adalah ikan itu mengandung nutrisi apa? Saya hitung 1, 2, sebentar ulangi. Saya hitung 1 sampai hitungan ketiga ya. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Almayasya. Saya Karina. Saya Vita. Saya Rafika. Kami dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas kami yang LKM. Oke, langsung dijelaskan tadi kamu yang karbohidrat apa saja? Yang mengandung karbohidrat? Yang belakang dengar suaranya Felisa? Oke, silakan lebih keras Felisa. Tahu kalau dicampur dengan betadine akan berubah menjadi Oke, sudah mendengar presentasi dari kelompoknya Abid dan kawan-kawan? Silakan, yang mau bertanya silakan. Ada yang pertanyaan? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ada yang bertanya? Oke, kelompoknya Citra, kelompok 2 silakan bertanya. Selain karbohidrat, mengapa tubuh memerlukan jenis zat makanan yang lain? karena tubuh membutuhkan zat besi yang cukup. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil uji coba kelompok kami. Hasil uji coba kelompok kami yang mengandung karbohidrat adalah nasi sapi, dan yang mengandung protein seperti telur dan tahu. Oke, tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sama hasilnya? Yang mengandung protein apa? Protein seperti telur dan tahu. Sama ya? Oke, lanjut. Oke, kemudian menu piringmu apa? Silakan dijelaskan. Nah, kelompok kami mengisi piring untuk Kamelia yang membutuhkan 900 kalori, yakni yang pertama nasi putih 150 kalori, dan karbohidratnya ada mie goreng 150 kalori, dan untuk sayuran kami mengisi capcay 100 kalori, dan ada tumis kangkung yakni juga sama 100 kalori. Dan untuk protein kami memberikan mujair goreng 150 kalori dan ayam goreng 150 kalori. Untuk buah-buahannya kita memberi pisang yakni 50 kalori dan ada buah semangka 50 kalori. Kita sudah menotalkan ini semua tidak lebih dari 90 kalori. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Oke, kelompok berapa Putri? Kelompok 3 silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa fungsi utama protein bagi tubuh? Membentuk otot, kulit, rambut, dan organ tubuh. Membentuk pembentukan enzim, hormon, dan antibodi agar tubuh bisa bekerja. Oke, kita beri tepuk. Wow, keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil uji kelompok kami. Di sini yang mengandung karbohidrat ada nasi dan mie. Yang mengandung protein ada tahu dan putih telur. Ada yang berbeda? Tidak ada, sama semua ya. Oke, silakan lanjut mempresentasikan menu. Menu Isi untuk piringmu. Kamelia adalah yang pertama Ditunjukkan ke temannya, nah. karbohidrat, yaitu nasi putih 150 kalori dan nasi kuning 150 kalori. Lalu sayurannya urap adalah 100 kalori dan tumis kangkung 100 kalori, lalu capcay 100 kalori. Untuk proteinnya saya memilih mujair goreng 150 kalori dan buah-buahannya adalah semangka 50 kalori, pisang 50 kalori dan nanas 50 kalori. Oke, ketika dijumlah berapa kalorinya? 900 kalori. 900, berarti sesuai dengan yang diminta Kamelia. Kita beri tepuk, wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jessica. Yang mengandung karbohidrat ada nasi dan mie. Yang mengandung protein ada putih telur dan tahu. Oke, sama semua ya, jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke isi piringku. Ditunjukkan ke teman-temannya menunya. Oh, ini. Nah, Karbohidrat saya memilih nasi 150 kalori dan nasi goreng 150 kalori. oke. Sayuran saya memilih urap 100 kalori, tumis kangkung 100 kalori dan capcay 100 kalori. Oke. Terus protein saya milih mujair goreng 150 kalori dan buah-buahan saya milih nanas 100 kalori, semangka 100 kalori dan pisang 150 kalori. Oke, ketika dijumlah berapa kalorinya Yasmin? Semuanya 900 ya? 900. 900 atau 1900 ya? Ya. Oke, berarti sesuai yang diminta oleh Kamelia. Oke, kita beri tepuk, wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Video ini ada yang bertanya atau ada yang bisa menjelaskan atau memberikan tanggapan? Ada? Oke, jadi dari video ini kita bisa melihat bahwa kalau yang video yang pertama ya, itu kalorinya sama-sama 950 kalori. Tapi di sebelah kanan, di sebelah sini tadi apa menunya? Ada nasi, ada sayur, ada telurnya, ada buah-buahannya. Dan itu ternyata 950 kalori. Dan di sampingnya ada gambar cookies yang sedikit tapi kalorinya juga sama 950 kalori. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang di sebelah kanan tadi itu banyak makanan yang gizinya cukup, nutrisinya cukup dan seimbang. Sedangkan yang di kiri itu kebanyakan lemaknya, kebanyakan gulanya. Sehingga kamu makan sedikit, itu kalorinya sudah banyak. Kalau kamu sampai nggak sadar diri, kamu makan banyak-banyak, apa yang akan terjadi? Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banyak penyakit yang akan datang ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengolah makanan dan memilih bahan makanan, jangan yang enak-enak saja yang dimakan ya.
Kemudian yang nomor 2, di situ ada sama-sama telur, tapi yang di sebelah kanan itu telurnya direbus saja, sebelah kirinya telurnya digoreng. Ternyata yang dikukus atau yang direbus itu telurnya berapa tadi jumlahnya? Banyak ya? Dan kalorinya 850. Sedangkan yang digoreng hanya 4 telur atau 3 telur. Kalorinya juga sama 850 kalori. Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa pengolahan makanan itu juga sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kalian. Mengakhiri pembelajaran, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Pembelajaran, silakan Putri. Hari ini kita tengah belajar tentang makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi tubuh. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Kamu menuliskan refleksi. Barcode-nya nanti di-scan ya untuk menuliskan refleksimu hari ini dan mengerjakan soal yang lain. Silakan yang HP-nya masih sudah nyala, silakan di-scan nanti dikerjakan ya. Kamu bisa menceritakan hari ini kamu sudah ngapain saja, terus yang paling kamu suka kegiatan apa, dan lain sebagainya. Hari ini sudah selesai. Alhamdulillah hari ini sudah selesai, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang organ pada sistem pencernaan manusia. Hari ini belajar tentang mengenali nutrisi ke dalam bahan makananmu. Duduk saja nggak? Teman-teman, sebelum kita pulang mari berdoa. Boleh berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya.